Dari cabangan ini nanti ada di antaranya yang berusaha merubah isi ajaran yang sebelumnya. Anda buka pasal misalnya di kitab Kejadian, ya, di Perjanjian Lama. Di pasal 32, di ayat ke-28. Itu kalau Anda baca itu, rasanya sebagai manusia saja kita bingung melihatnya. Ya, mari kita lihat misalnya gambarannya. Dikatakan di situ, lalu orang itu berkata, sebab itu kamu tidak akan disebut dengan Yakub, kurang lebih demikian, tetapi Israel. Jadi namanya Nabi Yakub dia akan diganti bukan Yakub lagi tapi apa? Israel. Alasan menjadi Israel itu beda dengan statement Quran yang sangat halus luar biasa. Kenapa disebut Israel? Karena engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Anda bisa bayangkan, di situ dituliskan bahwa bangsa Yakub ini, ya bapaknya Bani Israel dan turunannya itu disebutkan telah menang gulat melawan Tuhan. Jadi smackdown itu bukan terjadi sekarang saja gitu kan. Jadi ada sosok yang bisa mengalahkan Tuhan, mengalahkan manusia, sehingga dengan sosok itu dia harus berubah nama dari Yakub jadi Israel. Nah ini diwariskan ke generasi setelahnya. Sehingga itu mencerminkan sebuah sikap harus superior dan yang lain gak ada apa-apanya. Tuhan aja saya kalahin gitu. Dan setidaknya kita belajar di sini satu hikmah yang terbesar. Bahwa sifat tamak itu dalam apapun dan sifat merasa yang paling tinggi dalam kehidupan tidak akan menghadirkan apapun selain kehancuran, kerusakan, dan kegelisahan. Dan sebab itulah ketamakan, kesombongan, keangkuhan diharamkan oleh Allah. Dan selamat berjumpa kembali di Sahumpun Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk sahabat-sahabat semua, sobat Sahumpun terutama. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu buah video ya, dan saya akan menanggapinya gitu. Kenapa saya perlu menanggapi ini? Sebenarnya saya bukan ingin menjudge atau ingin mengadu domba ataupun hal lainnya gitu ya. Saya hanya ingin berdiskusi lah paling tidak dengan pemikiran seseorang ini dalam video ini gitu. Seseorang ini bernama Ustadz Adi Hidayat ya. Saya menemukan satu buah videonya ya di salah satu acara itu di televisi, yang kemudian ketika saya mendengarkan ada satu statement yang berkata gitu ya, kita bisa saksikan di video tersebut. Beliau mengatakan dengan segala hormat gitu ya, bahwa sejarah bangsa Israel gitu ya, atau bangsa Yakub lah katakan begitu, adalah mereka yang mewariskan kesalahan atau mewariskan hukum Musa yang diubah gitu. Kenapa hukum Musa yang diubah? Karena saya menangkap dari apa yang beliau katakan, ada perkataan dan juga atau ada peristiwa ya yang terjadi gitu ya, tetapi diubah oleh bangsa Israel. Nah, apa itu? Beliau mengambil dari kitab Kejadian ya, Kejadian pasal ke 32 ya. Oke, kita baca 32. Nah, Kejadian pasal 32 ayat ke 22 sampai dengan ke 32. Nah, ini di sini judulnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Sekali lagi, pergumulan Yakub dengan Allah. Oke. Nah, di video tersebut ya, sahabat saya Ustadz siapa tadi? Adi Hidayat gitu ya. Bapak Adi Hidayat tadi berkata bahwa bangsa Israel mengubah hukum Allah gitu. Dengan segala respect saya kepada Ustadz ini, dan saya ingin sebenarnya menganggap beliau dan juga sahabat-sahabat muslim ini sebenarnya sahabat saya gitu. Oleh karena itu saya ingin kalau punya waktu beliau bisa hubungi atau kita bisa berdiskusi gitu ya mengenai peristiwa ini gitu ya. Latar belakang antara bangsa Israel dan juga bangsa Palestina, dan juga mengenai keturunan gitu ya, bangsa Israel dan sampai dengan keturunan ke bawah-bawahnya gitu ya, atau bangsa Israel mulai dari Abraham gitu ya. Nah, teman saya atau sahabat saya ini gitu ya, Bapak Ustadz ini berkata bahwa luar biasa, Yakub itu menang, atau bahkan dikatakan aja dalam video itu seperti diumpamakan dengan pertandingan gulat atau smackdown gitu ya. Nah, ini mungkin ada satu kiasan yang mungkin bisa memunculkan pemikiran-pemikiran liar gitu ya, tanpa melihat alur cerita atau alur sejarah ya dari kisah atau peristiwa ini gitu. Nah, saya akan bukakan ya dengan izin Allah, dengan izin Tuhan gitu tentu saja, firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini kita yakini adalah satu buah
hal yang mutlak gitu ya, meskipun ditulis oleh manusia gitu ya. Kita umat Kristen mengakui bahwa Taurat, Injil begitu ditulis oleh manusia, ditulis oleh, dalam hal ini Kejadian ditulis oleh Nabi Musa, sehingga yang dikatakan oleh beliau Ustadz Adi Hidayat itu betul bahwa ini adalah berkaitan dengan Musa. Namun yang keliru, yang perlu saya luruskan adalah beliau mengatakan bahwa bangsa Israel itu mengubah hukum Musa, dikatakan. Sekali lagi ini bukan tentang hukum, Pak Ustadz, yang saya cintai, yang saya hormati, bukan tentang hukum gitu ya. Ini adalah tentang peristiwa yang terjadi. Tidak ada sama sekali di sana hukum, ya. Tidak ada peraturan-peraturan yang berbicara. Ini adalah berbicara mengenai peristiwa antara siapa, antara Yakub dan juga Allah, ya. Tidak ada tentang hukum Musa di sana. Hukum Musa itu adalah hukum yang diterima Musa di Gunung Sinai mengenai 10 perintah Allah, itu hukum Musa, jelas ya. Dan dipakai terus sampai perjanjian baru gitu. Bahkan sampai sekarang gitu ya. Dan itu Tuhan katakan tidak ada yang bisa berubah itu, tidak ada yang bisa menggantikan, tidak boleh ada yang menggantikan itu gitu. Meskipun dalam prakteknya ada yang beberapa yang tergantikan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus tentu saja yang menyempurnakan, yang menggenapi gitu, yang menggenapi maksud saya. Nah, mari kita lihat begitu ya. Ayat 22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Jadi Yakub ini ceritanya itu dia membawa istri-istrinya, dia keluarganya begitu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok ya. Ya, mereka itu menyeberang ya. Kemudian sesudah menyeberang gitu ya. Ini kan sebelum peristiwa ini tuh mereka tuh berencana ingin bertemu dengan Esau. Esau itu adalah kita tahu saudara kandung daripada Yakub gitu ya, Esau dan Yakub. Nah, peristiwa ini tuh dilatar belakangi oleh bisa dikatakan bukan permusuhan ya, mungkin kesalahpahaman atau juga mungkin konflik lah yang terjadi antara Esau dan Yakub, konflik ya, ketika dimana Esau menganggap bahwa Yakub ini licik atau mempermainkan gitu ya, mempermainkan si Esau. Kemudian Yakub ini sebenarnya mau minta maaf gitu ya, bermaksud mau minta maaf, dan akhirnya tapi Yakub sendiri merasa dirinya takut ya, takut kenapa? Karena mungkin dia melihat Esau ini begitu takut, begitu emosi mungkin ya, takutnya begitu, dan dia tidak ingin sampai membuat permusuhan gitu ya yang berlebihan antara dia dan juga Esau gitu. Tapi maksud Yakub di sini dia ingin bertemu dengan Esau. Ya, sehingga di pasal 32 kita bisa melihat di sana Yakub menyuruh gitu ya, hambanya juga gitu ya, untuk duluan untuk membawa kambing domba gitu ya, untuk persembahan kepada si Esau itu, dengan harapan tentu saja mungkin Esau gitu ya bisa memaafkan, karena Yakub tidak langsung ke sana, tapi dia membawa persembahan dulu gitu, supaya mungkin melunakkan hati si Esau ini, dan akhirnya Yakub bisa berdamai dengan Esau. Nah, inilah latar belakangnya gitu. Nah, kemudian jauh sebelum ini sebenarnya Allah sudah memberikan janji kepada Yakub ini ya, atau kepada Israel. Janjinya apa? Nah, ini yang harus digarisbawahi. Janji Allah itu adalah untuk memberikan Yakub ini dia menjadi keturunan yang besar, bangsa yang besar. Allah menyertai dia. 8 gitu dikatakan itu di mimpi Yakub di Betel ya. Nah, kalau kita melihat sama-sama, Allah itu hadir melalui mimpi ya kepada Yakub tentu saja. Di ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepadamu keturunanmu dan kepada keturunanmu. Dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi kenapa Pak Ustadz begitu tadi ya, Pak Ustadz tadi Hidayat menggunakan pergumulan Yakub dan Allah itu sebagai alasan Israel merasakan dirinya saat ini sombong ya, seolah-olah seperti itu tadi yang bisa saya tangkap, seolah-olah bangsa Israel itu tidak ada yang boleh bisa mengalahkan dia ya, sehingga berdampaklah sampai saat ini Israel
terus ya menekan Palestina seolah-olah seperti itu. Kenapa tidak lari ke pasal ke-28 ini, Pak Ustadz gitu ya? Karena di pasal 28 ini jelas-jelas dikatakan Allah mengatakan di sana bahwa engkau keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dikatakan ya. Engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau. Ya. Saya katakan lagi, sesungguhnya Allah akan menyertai Yakub, melindungi Yakub, begitu ya. Kenapa Bapak tidak sampai kepada ayat ini, Pak? Gitu ya. Sangat disayangkan sekali. Padahal alasan yang paling kuat kalau Israel mau sombong seharusnya di pasal 28 ini, Pak. Karena di pasal 28 ini janji Allah begitu hebat kepada Israel bahwa Israel akan menjadi sebuah negara yang hebat begitu. Bahkan diberkati Tuhan. Sampai saat ini, bahkan sampai nanti ketika akhir zaman. Ini janji Tuhan gitu. Apakah sekarang alasannya adalah bangsa Israel mengubah tulisan ini, mengubah janji Allah ini begitu? Karena kalau bangsa Israel mengubah janji ini, lalu saya tanya begitu, mana janji Allah yang asli? Ya. Ini pasal 28 artinya kejadian ini sebelum kejadian Yakub bergumul dengan Allah begitu. Nah kemudian lanjut lagi ya Pak Ustadz dan juga saudara kasih dalam Tuhan. Di pasal ke-32 tadi ya, kalau kita mengacu kepada perkataan daripada Pak Ustadz ya, bahwa dikatakan bangsa Israel itu sombong karena hal ini begitu, bergumul. Kita harus mengetahui begitu, apa maksud Yakub bergumul dengan Allah? Apakah ini hanya permainan smackdown seperti yang dikatakan tadi gitu ya, Pak? Atau ini ada maksud lain gitu, maksud lain? Saya tidak mengarang-arang gitu ya, tidak mencari-cari supaya perkataan saya ini benar, tidak ya. Tetapi mari kita lihat satu bagian Alkitab ya, yang membuktikan bahwa pergumulan Yakub dengan Allah ini ada hal lain gitu ya. Saya ajak Pak Ustadz juga setiap sobat pun ya untuk membaca satu bagian gitu ya. Hosea pasal 12 ayat 3 berkata bahwa ini judulnya gitu ya, Efraim dan Yakub bapa leluhurnya. Saya akan membacakan, Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Sekali lagi, Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Artinya apa? Tuhan mempunyai, kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin ya, Tuhan mempunyai konflik dengan Yehuda. Artinya ada ketidaksetujuan antara apa yang Tuhan mau dengan Yehuda. Ada ketidaksejalanan gitu. Tetapi ingat saya katakan ini untuk Pak Ustadz Adi Hidayat dan juga mungkin Sobat Sarum pun gitu ya, dan juga yang menonton gitu ya, bahwa perkataan ini yang ada dalam Hosea ini harus kita bedakan dengan kitab Kejadian. Kenapa? Sekali jauh jarak waktunya. Hosea ini dia latar belakangnya berbicara ketika Yehuda ya sedang dipimpin oleh raja, artinya sedang pada zaman raja-raja ya. Kalau kita lihat di pasal 1, firman Tuhan, Hosea pasal 1, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas raja Israel. Nah artinya ini datang ketika ada di Israel itu sudah terbentuk kerajaan, zaman kerajaan. Ini tentu jauh dengan masa Musa atau bahkan masa Yakub yang ketika itu belum ada bangsa Israel. Sedangkan Hosea ini berbicara ketika bangsa Israel sudah ada. Bahkan ketika bangsa Israel dan Yehuda itu sudah terpecah. Dua kerajaan utara dan selatan. Ya. Nah, mari kita baca di Hosea pasal 12 ayat 3, Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Artinya tadi saya katakan bahwa Tuhan mempunyai konflik atau Tuhan ada yang tidak sejalan antara maunya Tuhan dengan Yehuda. Nah, apa itu? Kita baca selanjutnya. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya. Perhatikan. Dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, apa itu konflik antara Tuhan dan juga Yakub? Jelas ya, ketika itu di zaman kerajaan bangsa Yehuda yang adalah yang adalah juga anak Israel atau Yakub gitu ya. Itu tingkah lakunya tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau tadi Ustaz katakan bahwa Yehuda
Israel atau bahkan keturunan atau mungkin siapa keturunannya begitu ya, sahabat Israel sampai saat ini sombong karena menang bergumul lawan Allah, itu tidak sama sekali tidak berdasar, Pak Ustadz. Ya, kenapa saya katakan? Karena jelas di sini justru Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yakub. Justru Tuhan tidak sependapat dengan si Yakub. Dalam hal apa? Dalam kerajaan, dalam latar belakangnya kerajaan Yehuda jatuh dalam persembahan berhala ketika itu. Ada banyak contohnya ya. Saya tidak akan sebut banyak. Ya. Dan mereka menjadi tinggi hati, betul, sombong, tetapi sombong bukan karena mereka bisa mengalahkan Allah, bukan, tetapi mereka sombong karena mereka melalaikan peraturan Allah. Bahkan ketika itu di zaman Raja Uzia ya, Raja Uzia itu mempersembahkan apa yang bukan tugasnya, yang harusnya tugas imam. Itu menyalahi aturan Tuhan. Ya. Tetapi ketika bangsa Yehuda berbalik, kalau kita tahu peristiwanya, ini sudah terjadi di zaman Musa ya. Bangsa Yehuda berbalik, setia kepada Tuhan. Tuhan akan kembali menyelamatkan Yehuda, akan berpihak kepada Yehuda. Bahkan janji Tuhan di akhir nanti, Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Makanya saat negara Israel terbentuk, itu adalah penggenapan daripada janji Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat ya, perjalanan bangsa Israel ini tidak bisa kita potong-potong sejarahnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena Alkitab firman Tuhan ini berbicara mengenai pemilihan. Hak Tuhan memilih bangsa Israel. Ya. Sampai dengan Tuhan Yesus sendiri yang datang, Allah sendiri yang datang memilih setiap kita. Nah, inilah sebenarnya Pak Ustadz begitu ya. Dengan kerendahan hati saya berbicara bahwa tidak bisa kita memotong sejarah Israel dan memberikan kesimpulan bahwa bangsa Israel itu sombong karena satu peristiwa saja, tidak bisa begitu. Ya, pasal 12 ayat 4. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Ya, jelas Yakub ketika itu mempunyai konflik dengan Esau yang sudah saya katakan ketika Esau menganggap bahwa Yakub itu menipu dia ya, menipu hak kesulungan. Tetapi Allah izinkan itu terjadi begitu. Dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Nah inilah, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ya, ini peristiwa yang disinggung oleh Pak Ustadz sebagai latar belakang kenapa bangsa Israel menjadi merasa hebat gitu ya. Kemudian ayat kelima, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ya. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Ini yang harus digarisbawahi. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Artinya ketika ia bergumul, betul kata Pak Ustadz, ia bergumul dengan Tuhan. Ia bergulat dengan Tuhan, betul. Apakah ini hanya sekedar kiasan ketika itu? Bukan, ini benar-benar terjadi. Ketika Yakub, saya meminjam istilah Pak Ustadz tadi, bermain smackdown dengan Allah, tidak masalah gitu ya. Karena pada kenyataannya ini benar-benar berkelahi begitu ya. Tetapi, apakah ketika orang berkelahi itu harus karena dasar permusuhan atau benci begitu ya? Saya rasa tidak ya. Manusia yang terbatas ini, Pak Ustadz, kita yang terbatas ini gitu ya, selalu terbatas pikiran kita. Jadi kalau kita anggap misalkan saya harus bertanding dengan lawan main saya begitu, lalu orang selalu katakan pasti ada permusuhan. Pasti ada permusuhan. Kenapa? Karena mata manusia itu terbatas. Manusia selalu melihat antara permusuhan dan kebaikan, antara itu saja, padahal rencana Tuhan itu begitu besar. Sebenarnya rencana Tuhan itu berada di luar jangkauan manusia. Ya, saya katakan sekali lagi di pasal 12 ayat 4, ayat 5, ya, ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Kalau dikatakan bangsa Israel begitu sombong, Yakub begitu sombong, bisa mengalahkan Allah, kenapa Yakub menangis dan memohon belas kasihan? Apakah dia menyesal karena dia merasa sombong, bisa mengalahkan Allah? Kalau dia menyesal, kenapa lalu sampai sekarang bisa disimpulkan bangsa Israel menjadi sombong begitu, tetap sombong, bukannya bertobat, bukannya berbalik. Kenapa? Karena Hosea sudah menuliskan ini di dalam kitab nabi-nabi, dan kitab nabi-nabi ini dipelihara oleh bangsa Israel, tentu saja oleh ahli Taurat, oleh orang-orang Yahudi. Dan saya yakin orang-orang Yahudi juga membaca ini. Ya, tidak mungkin mereka melewatkan hal ini. Maksudnya karena ketika itu Yakub merasa menyesal, bisa dikatakan. Yakub merasa menyesal. Dia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Nah, justru
Yakub ketika itu bertobat di sini, menyesalnya itu di sini ketika itu. Ya. Justru inilah pernyataan yang benar, Pak Ustadz gitu ya. Ketika Yakub bergumul dengan Allah, ya mungkin ketika itu ada rasa kesombongan. Ini tidak dijelaskan dalam Alkitab memang, tidak dijelaskan secara tulisan gitu ya. Tapi kalau oke lah kita pakai pemikiran manusia kita ya. Untuk saya boleh masuk ke dalam pemikirannya Pak Ustadz gitu. Tahulah Yakub mempunyai pemikiran sombong ketika itu ya. Sampai dia harus berbulat dengan Allah. Maksud saya ketika dia berbulat dia ada pemikiran seperti itu. Bahkan kalau kita di pasal kejadian pasal 32 tadi gitu ya. Kita baca pasal 32 lagi. Ya. Di ayat ke-25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ya, artinya ini benar-benar terjadi bergulat ya, dan orang itu yang dikatakan adalah Tuhan. Ya, yang menurut saya ini adalah Tuhan sendiri. Kenapa? Karena di ayat terakhir nanti kita bisa lihat Yakub sendiri menamai tempat itu Peniel. Kenapa? Sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya. Ayat 32, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Dia dengan huruf D besar begitu ya. Ini artinya benar-benar Yakub bergumul atau bergulat dengan Allah begitu ya. Nah, sehingga saya setuju kalau Pak Ustadz sampai pada pemikiran ini bergulat dengan Allah. Tetapi ini bukan alasan untuk sombong sekali lagi sampai saat sekarang. Kenapa alasannya saya sudah paparkan begitu ya. Bahkan dikatakan tadi di Hosea dia menangis, Yakub menangis, menyesal. Ya. Kenapa kalau Yakub merasa sombong, merasa menang melawan Allah, dia harus menangis? Bukankah dia harus berbangga, merasa hebat gitu ya? Kenapa dia malah menangis? Gitu. Artinya Yakub merasa menyesal ketika itu, dan ketika itu pun bertobat. Ya. Lalu di mana ajaran yang dikatakan Pak Ustadz tadi bahwa ini adalah dipalsukan lah, saya katakan itu, atau bangsa Israel mengubah gitu ya hukum Musa yang tadi dikatakan Ustadz di Al-Quran itu begitu ditulis dengan indah gitu ya, dengan sopan lah ya gitu. Mari kita melihat bukan karena ini sopan atau enggak, atau ini keras atau enggak. Kenapa? Karena memang kita tahu Tuhan bertindak keras ya demi mengasihi, justru mengasihi, demi agar bangsanya lurus kembali. Ya. Sehingga Tuhan mengizinkan hal yang terjadi. Yakub harus bergumul dengan Allah. Ya. Kita lanjutkan ya, Pak Ustadz dan juga Sobat Salapun. Ya. Ayat ke-26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi ada satu mungkin kita bisa tafsirkan mungkin Yakub merasa memaksa Allah untuk memberkati dia. Ya. Kita gunakan frame berpikir manusia. Ya. Katakanlah Yakub memaksa Allah untuk memberkati dia sampai dia tidak mengizinkan Allah untuk pergi atau orang itu tidak pergi. Ya. Ayat 27 bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi pesan utamanya bukan masalah bangsa Israel itu menjadi sombong, ya. Bukan ke situ, ya. Sangat miskin sekali kalau kita sampai kepada pemikiran seperti itu. Ya, saya ingin memberikan poin utama dari pasal 32 ini, ayat 20 sampai 32. Yang pertama adalah pesan ini sebenarnya Allah ingin memperlihatkan bahwa ia ada bersama-sama dengan Yakub. Ya. Allah ada bersama-sama dengan Yakub. Artinya janji Allah yang tadi kita lihat di pasal 28 sebenarnya ini janji Allah sudah ada sejak zaman Abraham, bahkan sebelumnya gitu ya. Tapi kita patoklah di zaman Abraham gitu ya, untuk Yakub, untuk Israel ini, dan juga sampai keturunannya, sampai kepada kita saat ini gitu ya. Itu membuktikan bahwa Allah ada bersama Yakub. Ya. Sampai-sampai ia harus menunjukkan fisik berhadapan muka dengan Yakub. Dikatakan sana, aku telah melihat Allah berhadapan dengan Allah. Tapi Yakub tidak mati. Ya.
Allah memberikan kesempatan. Ini artinya Allah begitu mengasihi Yakub, ya, mengasihi Israel. Lalu Allah membuktikan bahwa Israel benar-benar adalah bangsa pilihan Dia. Orang mana, ya, dalam sejarah Alkitab, dalam sejarah mungkin sejarah peradaban manusia, ya, penciptaan selain Adam dan Hawa tentu saja sebelum mereka jatuh dalam dosa. Ya, orang mana yang bisa diberikan kesempatan, ya, untuk berhadapan muka dengan Allah, bahkan bukan hanya berhadapan muka, tetapi bergulat langsung dengan Allah. Tanda kutip, ya. Kenapa saya kata tanda kutip Allah? Ya. Ini benar Yakub bergumul dengan Allah, bergulat dengan Allah, tetapi Allah menggunakan katakanlah fisik manusia, gitu, fisik manusia. Ini sama seperti ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Allah datang ke dunia, Dia dalam wujud manusia. Ada punya sisi kemanusiaan, ada juga sisi ilahinya. Nah, jadi sebenarnya dari sejak zaman perjanjian lama, menurut saya, gitu ya, Allah itu sudah membuktikan kok, gitu ya, Dia itu begitu luar biasa, gitu ya. Bahkan dalam wujud manusia, Dia masih punya keilahian Dia. Sesuatu hal yang di luar pemikiran logika manusia. Nah, jadi disinilah ketika Allah menggunakan fisik manusia, Dia turun ke dunia, Dia bergulat bahkan dengan Daud, dia bergulat dengan Yakub, dengan Israel, gitu. Itu menunjukkan bagaimana kedekatan Allah, bahkan bukan hanya dekat, ya. Ini saya perumpamaan seperti ayah dan juga anaknya. Coba saya tanya kepada Pak Ustadz, kepada teman-teman Sobat Sarupun, gitu ya. Misalkan ada satu bapak begitu ya, kemudian dia harus bapak ini tuh seorang atlet, katakanlah atlet sudah profesional, ya. Katakanlah atlet tinju. Kemudian dia harus berhadapan dengan anaknya yang masih anak bawang lah, katakan, baru pertama kali ikut tinju, gitu. Siapakah yang akan diunggulkan dalam hal ini? Tentu ayahnya yang sudah profesional, ya. Ayahnya sudah profesional, yang sudah berpengalaman. Anak bawang ini, anaknya ini pasti tidak akan diunggulkan. Nah, ini pun kita gunakan dalam frame Kejadian pasal 32. Pasti kita akan berpikir, masa Allah bisa dikalahkan oleh Yakub? Itu pemikiran manusia, ya. Masa bapaknya bisa dikalahkan oleh anaknya, begitu, ya. Tetapi jangan lupa, Allah punya kuasa, Allah punya otoritas, punya kehendak. Kalau Allah mau, Dia mengalah, dan dalam tanda kutip Dia mengalah, agar seolah-olah terlihat bahwa Yakub ini menang melawan Dia, gitu. Kenapa tidak, gitu ya? Makanya Allah muncul dalam wujud manusia. Beda halnya kalau Allah muncul dalam wujud kemuliaan Allah, tentu saja tidak ada kata menang. Luar biasa. Bagaimana Bapa mengasihi anaknya, Dia rela mengalah demi anaknya, seolah-olah anaknya menang. Padahal bisa saja bapaknya menang, dan sudah pantas bapaknya menang. Mungkin penonton ketika sang bapak bergulat dengan anaknya, gitu ya, akan bilang, wah, gak mungkin bapaknya kalah, gak mungkin terjadi, mustahil itu terjadi. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa bapaknya kalah? Secara pengalaman, secara tenaga, jelas bapaknya diunggulkan, ya. Kenapa Allah bisa kalah, bisa dikalahkan oleh Yakub? Gak mungkin terjadi. Jangan lupa, Allah punya daulat. Ini menunjukkan apa? Allah yang tidak terbatas, yang punya daulat. Sangat kontras dengan Allah yang hanya duduk di atas kursi kerajaannya, kemudian setiap hari, setiap hari, setiap waktu Dia menunjukkan kehebatannya, Dia menunjukkan kuasanya. Hanya itu saja yang dipotong-potongkan, gitu ya. Kemudian Dia menunjuk malaikatnya, menunjuk pesuruh-pesuruhnya untuk bertindak. Sedangkan Dia sendiri tidak terlihat turun ke dunia, membuktikan kasihnya, membuktikan kehebatannya. Tidak bisa. Bagaimana manusia bisa memahami Allah yang luar biasa seperti itu? Jadi sebenarnya kalau kita memahami Kejadian pasal ke-32 ini, saudara-saudara kasih Tuhan, harusnya kita memahami dari sudut Allah, bukan dari sudut Yakub, bukan dari kesombongan Yakub, tetapi dari sudut Allah. Kenapa kok Allah bisa mengizinkan hal ini terjadi? Coba Anda pahami dari sudut Allah, gitu. Saya mengajak Pak Ustadz, siapa tadi, Adi Hidayat, ataupun saudara-saudara muslim saya, ataupun teman-teman semua, Sobat Sarupun, untuk melihat ini dari perspektif Allah yang Maha Esa,
Kenapa Allah yang Maha Esa mengizinkan hal ini terjadi? Ya, tentu saja ini dalam hal kita harusnya berdialog ya. Kita bisa dapat satu kesimpulan, ya, kesimpulan yang sebenarnya sangat indah. Yang sudah saya paparkan bahwa Allah itu menunjukkan kehebatannya, kasihnya kepada Yakub. Lalu itu yang pertama ya, Allah menunjukkan kasih dan kehebatannya melalui kisah ini. Lalu yang kedua adalah Allah menjadikan peristiwa ini sebagai pengingat justru ya. Sebagai ingatan bangsa Yehuda, sebagai ingatan kaum Israel, bangsa Israel saat ini. Justru di tengah-tengah konflik saat ini antara Israel dan Palestina yang sudah kemarin gencatan senjata gitu ya. Justru ini sebagai pengingat ketika dulu sebenarnya Yakub Israel itu mengalami hal ini loh, bergulat dengan Tuhan, bahkan Tuhan ampuni. Ya, buktinya sampai sekarang Israel masih diizinkan Tuhan bertahan. Masih diampuni oleh Tuhan, diberikan maaf, dibukakan pintu maafnya. Itu artinya Tuhan ingin mengingatkan bangsa Israel lewat peristiwa ini, dan ini masih dicatat oleh Alkitab kita, oleh Taurat. Ya, tentu saja kaum Muslim pun meyakini, tentu beriman kan kepada Taurat dan juga pada Injil. Nah, kalau begitu selain kedua hal ini tidak ada alasan bahwa ini kejadian pasal 32 ini adalah bukti bahwa bangsa Israel saat ini begitu sombong, begitu angkuh, pernah mengalahkan Allah. Tidak ada sama sekali bukti. Dan kalau ada, saya ingin mungkin meminta kepada Pak Ustadz Adi Hidayat, kepada ya mungkin orang yang berpendapat seperti itu begitu ya, tolong berikan informasi kepada saya, data-data yang akurat gitu. Buktikan bahwa bangsa Israel itu sombong karena hal ini, karena menang melawan Allah. Nah, coba peristiwa ini sebenarnya sangat-sangat dekat ya dengan dengan sejarah ya, ketika Tuhan Yesus kita gitu ya dianggap kalah di kayu salib, dianggap bukanlah Tuhan karena dia mati di atas kayu salib. Bukankah sama? Bukankah ketika Tuhan Yesus tidak bisa turun dari kayu salib, ada yang mengatakan ya, kalau engkau Allah ya, turunlah dari salib itu. Bukankah ada di antara mereka berkata seperti itu? Artinya sama saja mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah. Kenapa? Karena dia tidak bisa melawan tentara Romawi ketika itu. Dia tidak bisa melawan kematian. Artinya Tuhan Yesus dalam pikiran mereka bukanlah Allah, gagal. Nah, ini bahaya. Kalau kita melihat Yakub yang menang melawan Allah, artinya Allah orang Israel tidak berkuasa, orang Israel itu kalah, bukan Allah. Ya ini tentu berbahaya. Ya, bukankah ini sama dengan kisah Tuhan Yesus yang diremehkan, yang dianggap bukan Tuhan karena dia dianggap kalah ya oleh orang-orang di sana begitu. Tetapi sebaliknya, ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan janji, ya, dan bahkan sudah dibuktikan ketika dia mati di atas kayu salib. Dia bukan mati karena dia kehabisan darah, tetapi dia katakan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Dia serahkan nyawanya. Kemudian bukan hanya itu saja, pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ya. Duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan Roh Kudus bagi setiap kita yang percaya. Tentu saja ini membuktikan ya, bahwa Allah tidak kalah. Allah justru sudah menang atas kematian. 32 ini yang penting. Dia sudah melihat Allah berhadapan muka, tetapi ia diselamatkan. Artinya dia sadar, seharusnya dialah yang kalah, dia yang mati. Tetapi Allah begitu mengasihi dia, ya, memberikan kesempatan. Tidak ada sama sekali berbau kesombongan, tidak ada berbau pengubahan dari bangsa Israel. Karena ini terus berlanjut sampai dengan Nabi Hosea yang jaraknya begitu jauh dari Musa, ya. Dan terus dipelihara hukum Taurat ini sampai dengan Tuhan Yesus datang, bahkan sampai sekarang oleh orang-orang Yahudi. Kalau tidak percaya, bisa tanya kepada orang-orang Yahudi di sana, apakah beda perkataan Hosea di sini dengan orang-orang Yahudi yang ada di Israel, dengan papirus-papirus atau
cetakan-cetakan yang lama, saya rasa tidak akan ada yang beda. Ya. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Pak Ustadz Adi Hidayat ya yang sudah mengingatkan kita. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ustadz untuk kita banyak berdiskusi ya. Tentu saja dengan damai ya. Dan sekali lagi yang saya rindukan adalah mari kita melihat dari sisi Allah ya. Karena ini adalah firman Allah, bukan firman manusia, firman Allah ya. Jadi kita harus melihat dari segala sesuatunya dari sudut pandang Allah, meskipun kita terbatas, tetapi justru karena firman Allah ini kita bisa mengerti. Terima kasih Sobat Sampun, terima kasih Bapak Ustadz Adi Hidayat. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, saya tidak bermaksud untuk membuat persaudaraan kita menjadi pecah atau apa, tetapi untuk meluruskan ya, untuk memberikan untuk memberikan pengetahuan, motivasi untuk setiap kita, tidak hanya untuk umat Kristen saya, tentu saja untuk setiap umat di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.